Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Budak Seks Kepala Desa, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so just try keep up with me. Radit yang mendengar jawabannya pun cemburu. Tapi sebisa mungkin ia tahan. Tak mungkin juga ia memberitahunya tentang hubungannya. Bisa-bisa hancur juga rencana yang mereka susun. Radit yang mendengar ucapan omnya pun membuang muka asal. Saat ia menoleh ke sampingnya, tak sengaja melihat gundukan tanah yang lumayan tinggi dan panjang seperti kuburan, tapi tidak ada nisannya. Radit pun mengernyitkan dahi. Apa itu ya? Apa ada lagi yang sembunyikan tanpa sepengetahuanku? Batin Radit terheran-heran. Radit yang penasaran pun bertanya kepadanya. Itu gundukan tanah apa, Om? Kok kayak kuburan sih? Tanya Radit sambil memandang wajahnya. Wajahnya pun nampak terlihat tegang. Ia sepertinya bingung mau menjawab apa. Itu bukan apa-apa, hanya gundukan tanah saja. Kemarin Om mau menanam singkong, tapi keburu petang. Jadi Om urungkan niat Om, jawabnya. Oh, kirain apa? Saut Radit yang tak menaruh curiga sama sekali. Untung bocah ingusan itu percaya. Kalau tidak, bisa gawat ini, batin Pak Budi. Kalau sudah memetiknya, taruhlah di pinggir wastafel. Nanti Om aja yang masak. Iya Om, sautnya lalu menaruh baskom yang berisi daun bayam di pinggir wastafel. Radit menuju kamar mandi untuk mandi terlebih dahulu, lalu memberi kabar baik ke Nadia. Setelah 15 menit ia sudah selesai mandi. Saat Radit keluar dari kamar mandi, ia melihat ada bercak darah di spray putih yang ada di keranjang. Cucian. Lah, darah. Darah apa itu? Gumam Radit dalam hati sambil bingung. Radit tak menghiraukan spray itu yang ada di pikirannya sekarang, yaitu mengabari Nadia terlebih dahulu. Rasanya terlalu pusing jika dipikir sendiri. Saat ia mau masuk ke dalam kamar, ia melihat omnya yang sudah berpakaian rapi dan wangi. Baru saja keluar dari kamarnya yang ada di samping kamar yang Radit tempati. Mau kemana Om? Tumben banget udah rapi gini. Mau ketemu cewek ya? Goda Radit. Enggak lah, Om mau pergi ke Gapura dulu. Mau ngecek perkembangan pembangunannya, jawabnya. Loh, belum jadi juga Om Gapuranya? Tanya Radit dengan heran. Iya belum, kemarin udah jadi, tapi kemarin tiba-tiba aja roboh. Untung gak ada korban jiwa, jawab omnya. Roboh? Kok bisa? Tanyanya lagi. Entahlah, Om juga tidak tahu penyebabnya. Mungkin karena kemarin sesajinya kurang. Oh, pantesan saja roboh. Saut Radit terlalu tertawa. Ya udah Om pamit dulu. Kamu juga mau keluar? Enggak kayaknya Om. Ntar kalau aku keluar aku kabarin Om. Oh ya udah. Kalau mau nyusul Om, nyusul aja. Om di Gapura ya. Iya Om, hati-hati naik motornya. Iya. Kamu kalau mau keluar, kunci semua pintu sama jendela. Takut ada maling. Nih, kuncinya nanti taruh aja di bawah pot yang di pinggir pintu depan, ucap omnya sambil memberikan Radit kunci pintu rumah. Oke deh Om. Sejak kapan bangunan Gapura harus ngasih sesajen dulu? Aneh banget dah desa ini.
Untung aja aku udah pindah ke kota, ucap Radit dalam hati. Lalu ia masuk ke dalam kamar. Buru-buru ia mengambil HP lalu menelpon Nadia. Tak butuh waktu lama Nadia pun mengangkatnya. Halo Dit, ada apa? Tanyanya. Kamu lagi ngapain? Ada yang mau aku omongin. Lagi masak nih. Ya udah bentar dulu ya. Ini bentar lagi kelar. Iya. 5 menit kemudian Nadia sudah selesai memasaknya. Lalu ia masuk ke kamar. Gimana Dit? Tadi pas aku metik bayam di belakang rumah Om, aku lihat gundukan tanah yang agak tinggi dan juga panjang, kayak kuburan gitu. Tapi gak ada patokannya. Terus pas aku baru selesai mandi, aku lihat ada bercak darah di spray yang ada di keranjang Om aku. Aku bingung bang sumpah. Kira-kira itu darah apaan ya? Apa kayak dia main wanita gitu? Sedangkan Om aku aja belum nikah. Belum nikah bukan berarti belum pernah melakukan hal yang biasa dilakuin suami istri kan? Tanya Nadia yang membuat Radit berpikir kedua kali. Benar juga apa yang dikatakannya. Apalagi tadi ia bilang kebutuhan pribadinya banyak. Batin Radit. Ia pun menganggukkan kepalanya. Masuk akal juga yang ada di pikiranmu, Nat. Atau jangan-jangan Om kamu ngelakuinnya di ruangan tersembunyi. Kamu pernah nemuin ruangan itu kan? Tanya Nadia. Oh iya. Aku baru ingat. Kita harus bisa masuk ke dalam ruangan itu, Nat. Tapi gimana caranya? Oh ya, bentar. Tadi Om ngasih kunci ke aku. Ada banyak kunci. Ntar aku coba cek ke sana untuk nyocokin kuncinya. Sekarang aja. Om kamu pergi kan? Iya, lagi pergi sih. Nah, ya udah, tunggu apa lagi? Oke, bentar. Saud Radit lalu mengambil kunci dan berjalan mengendap-endap ke belakang. Saat di depan pintu ruangan itu, Radit menelan saliva dengan susah payah. Jujur saja ia sangat takut jika berurusan dengan hal goib. Namun ia sendiri pun penasaran. Dit, alihin ke VC biar aku lihat juga gemboknya kayak apa, pinta Nadia. Oke. Sambungan telepon beralih ke mode VC. Diarahkannya kamera itu ke pintu. Radit pun bisa melihat ekspresi Nadia. Ia pun sama takutnya. Namun sebisa mungkin Radit melawan rasa takut ini. Kunci gemboknya model apa itu? Tanyanya. G60S. Jawab Radit saat melihat lebih detail gembok itu. Kamu lebih baik ke kamar dulu aja, Dit. Coba perlihatkan baik-baik lagi kunci yang kamu pegang. Kalau ada yang modelnya sama, ntar baru balik lagi ke situ, saran Nadia. Benar juga. Aku harus ke kamar sekarang, gumam Radit. Baru saja ia mau menjauhi ruangan itu, tiba-tiba suara Om Budi mengagetkannya. Kamu lagi apa di situ, Dit? Tanyanya. Matanya membulat sempurna. Buru-buru Radit mematikan telepon dan berbalik badan menatap ke arahnya. Ini Om nyari kunci. Tadi kuncinya ada yang jatuh, tapi udah ketemu kok Om. Jawab Radit dengan suara tenang agar Omnya tak curiga. Oh, kirain mau apa? Kamu mau keluar? Iya Om, makanya ini aku mau kunci pintu belakang dulu, terus keluar mau nyusul Om. Om udah pulang. Jawab Radit asal. Ya Om ada urusan bentar. Kamu ke depan aja dulu. Om mau beresin gudang. Emang ada gudang Om? Tanya Radit dengan heran. Ada. Tuh ruangan belakang kamu kan gudang. Baru tahu kamu. Jawabnya. Oh alah, kiraan sih berangkas pribadi Om. Ya udah Om silakan. Aku mau ke kamar mandi dulu deh. Kebelet. Ucap Radit sambil berpura-pura memegang perutnya lalu berlari ke arah kamar mandi. Bukannya membuang hajat,
Ia malah mengintip omnya dari celah pintu kamar mandi. Meski hanya kebuka sedikit, tapi Radit bisa melihatnya dengan jelas. Ia nyalakan air kerannya agar Om Budi beneran percaya jika Radit sedang membuang air besar. Om Budi terlihat seperti orang yang sedang mengawasi. Ia celingak-celinguk menatap ke sana kemari. Setelah dirasa aman, ia masuk ke ruangan itu dengan kunci khusus yang dibawanya. Cukup lama ia menunggu di kamar mandi. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pun keluar. Saat ia keluar, ia membawa potongan kursi yang dilumuri darah, lalu dibawanya ke belakang rumah. Tak sengaja mata Radit terfokus pada ruangan itu. Darah. Astaga. Apa aku nggak salah lihat? Kenapa banyak darah di ruangan itu? Apa yang sudah omku lakukan? Batin Radit terkejut sambil menutup mulutnya agar tidak berteriak. Jantungnya berdegup kencang. Jika omku benar-benar membunuh seseorang di ruangan itu, lalu atas landasan apa omku berbuat keji seperti itu? Astaga, aku seperti terjebak. Batin Radit gusar. Setelah dirasa cukup lega, Radit keluar dari kamar mandi. Leganya, ucapnya sambil menepuk-nepuk perut. Om habis ngapain? Tanya Radit saat memergoki omnya yang baru saja membuang kursi di belakang rumah. Itu, buang kursi kayu yang sudah gak kepake. Siapa tahu kamu butuh buat besok bakar-bakaran, jawabnya. Oh, oke deh om, aman. Ayo om, aku ikut ke Gapura. Om mau kesana lagi kan? Ucap Radit yang ingin mengikuti omnya. Iya yuk, kamu bonceng om saja. Kunci dulu semua pintunya, kalau udah langsung ke depan, sautnya setelah selesai mengunci semua pintu. Radit berjalan keluar rumah lalu membonceng omnya yang sudah duduk di motoran. Banyak gadis-gadis cantik yang menatap Radit, menatap lekat di sepanjang perjalanan. Maklum saja, bujang di desa ini pada merantau. Jadi jika ada yang terlihat segar, mereka pasti langsung melirik. Beda halnya dengan Nadia, yang malah acuh dengan lelaki yang berpapasan dengannya. Sebab itulah banyak kaum lelaki yang menyukai Nadia. Meski sifatnya yang ramah dan humoris kepada siapapun, tak membuatnya menjadi wanita murahan seperti di luaran sana. Ia masih bisa menjaga batasannya dengan lawan jenis. Om, itu kenapa sih cewek-cewek pada liatin aku gitu? Tanya Radit yang merasa risih. Ya, karena kamu tampan, dan juga mereka jarang sekali melihat lelaki seumuran denganmu di sini. Kebanyakan warga di sini tamatan SD, paling tinggi juga SMP. Jadi yang seumuran denganmu sudah mencari uang sendiri. Jadi wajahnya terlihat tua tak segar kayak kamu yang terawat, jelasnya pada Radit. Oh, pantesan genit-genit banget. Oh ya om, kalau Nadia gimana om? Katanya Nadia banyak yang suka. Tanyanya lagi. Ya emang banyak yang suka. Emang kamu gak perhatiin dia? Dari parasnya saja dia sangat ayu. Ditambah lagi bodinya yang sangat semok dan bening. Sungguh terlihat sangat sempurna. Ya meskipun dia humoris dan juga ramah sama siapapun, tapi om akui, ia masih bisa jaga batasannya sih. Apalagi pacaran. Dia gak pernah sama sekali yang namanya pacaran dari dulu. Dia hanya fokus belajar, dan belajar. Itu saja. Makanya pada tertarik dengannya, jawab omnya. Oh gitu ya om, saut Radit. Udah sampai. Turunlah, om mau parkirin motor dulu, titahnya. Lah, cepet banget, kirain bakalan jauh banget jaraknya ke sini. Emang jauh, cuma dari tadi kita ngobrol, jadi gak kerasa aja tiba-tiba sampai. Ditambah kamu juga kan udah bertahun-tahun gak kesini, ya pasti ngerasanya dekat. Iya juga sih. Ya udah ya om. Iya bentar, sautnya sambil memarkirkan motor. Setelahnya mereka berdua berjalan didahului dengan Pak Budi yang ada di depannya, sedangkan Radit ada di belakangnya. Gimana pak perkembangannya? Tanya Om Budi ke warga desa yang membantunya membangun gapura. Alhamdulillah
Sejauh ini aman pak. Tinggal menunggu catnya kering aja, habis itu selesai deh. Syukurlah, tidak ada gangguan lagi. Ucapnya lalu diikuti oleh kekahan Pak Gopur yang ada di depannya. Itu ponakan bapak? Tanyanya. Iya, kenapa Pur? Oh, gak apa-apa pak, tanya aja kok, elak Gopur. Ya udah, kalau gitu saya mau mengecek dulu keliling sekitar. Dit, kalau mau ikut om ayo, tapi kalau mau istirahat dulu istirahat aja sana. Ucap omnya sambil berjalan menjauh dari tempat Radit berdiri. Iya om. Saut Radit lalu duduk di salah satu bawah pohon yang rindang. Bang, kamu ponakannya Pak Budi ya? Tanya seorang lelaki yang duduk di sampingnya. Iya gua ponakannya, kenapa emang? Jawab Radit. Sebenarnya aku mau cerita bang, tapi takut kalau kamu entar bocorin ke yang lain. Tapi aku yakin sih, abang gak gitu. Enggak bang, lo cerita aja, tenang, bakalan aman di gue. Jadi sebenarnya aku ngerasa ada yang janggal bang di kampung ini. Bukan di kampung ini sih, tapi lebih tepatnya sama Pak Budi. Nggak tahu kenapa feelingku tertuju sama dia. Masa kemarin tiba-tiba roboh bang gapuranya, terus malamnya memberitahu kami buat bawa sesajen. Aneh kan? Dan juga pas itu aku lihat Pak Budi lagi ngubur mayat, tapi aku nggak tahu bang mayatnya siapa. Radit pun yang mendengarnya semakin dibuat bingung. Lawasi aja semuanya yang ada di sini. Gue juga yakin pasti ada yang gak beres. Jangan pernah cerita ke siapapun kecuali gue. Ucap Radit memperingatinya. Aman bang, kalau gitu ya udah. Aku mau lanjut dulu bang, sahutnya. Iya sana. BTW nama lo siapa? Kita belum kenalan tadi. Nama gue Radit. Tanya Radit sambil mengulurkan tangannya. Aku Tono bang, salam kenal ya. Semoga kita bisa berteman baik bang. Jawabnya sambil membalas uluran tangan Radit. Radit pun mengangguk. Setelah kepergiannya Tono, dengan segera Radit memberitahu Nadia. Nadia begitu syok membaca pesan yang baru saja Radit kirimkan. Mereka semakin dibuat bingung dengan kejadian yang ada. Sesegera mungkin mereka harus mengungkapkan misterinya. Dilihatnya para warga yang sedang bekerja membangun gapura itu dengan teliti. Tidak ada yang membuatnya curiga. Ia hanya curiga dengan omnya. Namun tak dapat dipungkiri, ia juga sebenarnya tak yakin jika om kesayangannya itulah yang melakukannya. Budi yang sedang melihat gapura yang sedang dalam proses pembangunan pun menatap takjub. Dari yang dulu gapuranya terbuat dari bambu, sekarang bisa berdiri kokoh menggunakan batu bata dan semen, ditambah dengan ukiran yang dibuat oleh warganya, memberikan kesan lebih indah dan menarik jika dilihat. Tiba-tiba, ia seperti melihat Nadia berlari ke arah hutan. Ia menatap lekat-lekat dari tempat ia berdiri. Namun setelah dirasa cukup aman yang ada di gapura itu, Budi berlari mengikutinya di belakang. Radit yang sedari tadi memperhatikan omnya dari kejauhan pun bingung karena omnya yang tiba-tiba lari. Loh, om kenapa kok tiba-tiba lari masuk ke hutan ya? Aku ikutin aja kali ya, siapa tahu dia mau bertemu dengan seseorang, batin Radit sambil menatap omnya yang masih terus berlari. Tanpa sepengetahuannya, Radit terus mengikuti omnya dari belakang yang jaraknya lumayan jauh. Ia bersembunyi di balik pohon yang lumayan besar hingga mampu menutupi seluruh tubuhnya. Nadia, kamu ngapain lari ke tengah hutan gini? Tanya omnya. Nadia, apa om gua halu? Padahal jelas-jelas yang ada di hadapannya tidak ada siapapun, batin Radit yang terus melihat ke arahnya. Katakan pada aku, Nat, kau ada masalah apa? Jangan menangis seperti ini, ucap Om Budi sambil memeluk batu yang ada di hadapannya. Ada yang gak beres nih, batin Radit. Nat, please jangan gini. Aku gak mau lihat kamu nangis terus, ucapnya. Suara tawa kuntilanak menggelegar. Tiba-tiba batu yang ia lihat tadi berubah menjadi sosok cewek yang menyeramkan.
Wajahnya rusak dipenuhi dengan darah. Bajunya lusuh compang-camping penuh darah dan juga lebam di sekujur tubuhnya. Perutnya dipenuhi dengan belatung hingga bolong. Kakinya yang sebelah juga putus karena digerogoti belatung. Radit yang melihatnya pun menganga menatap tak percaya. Jantungnya berdegup kencang. Baru kali ini ia melihat penampakan yang begitu menyeramkan di depan mata kepalanya sendiri. Hah? Diva! Pekiknya lantang. Hah? Diva? Batin Radit bingung. Kukira kau sudah lupa denganku, Tuan Budi Wijayanto yang terhormat. Apa yang kau mau dariku, ha? Aku hanya mau kau merasakan sakitnya yang aku rasakan selama 2 tahun ini menjadi budakmu. Gara kau, aku tidak bisa pulang menemui keluargaku. Gara kau, masa depanku hancur, dihancurkan oleh lelaki bejat yang tak bertanggung jawab sepertimu. Dan gara kau, arwahku tak bisa tenang sampai sekarang ini. Kau harus membayarnya semua yang telah kau lakukan pada aku, Budi. Nyawa harus dibalas nyawa. Jangan mimpi kau bisa membunuhku, Diva Alexa. Menderitalah kau di neraka. Ucap Om Budi, lalu berbalik arah berjalan pulang. Dapat ia lihat dengan jelas, wajah arwah Diva itu sangat marah. Tiba-tiba arwahnya terbang begitu saja entah kemana. Tak lama kemudian, Om Budi merasa lehernya seperti tercekik. Brengsek, lepasin bajingan kau, Diva. Berani-beraninya kau melakukannya padaku. Pekik Om Budi lantang. Sedangkan arwah Diva yang melihatnya hanya tertawa bahagia. Wajahnya yang mengerikan dan berlumuran darah itu menambah kesan horor, apalagi di tengah hutan seperti ini. Radit buru-buru pergi dari tempat persembunyiannya. Sebelum Om Budi menyadari, ia tak berada di dekat gapura. Dengan langkah cepat akhirnya ia berhasil keluar dari hutan itu. Lalu ia berbaring di atas karpet yang disediakan di situ. Baru berbaring 5 menit, tiba-tiba ada yang menepuk pundak Radit. Ayo pulang, udah sore, ajaknya. Oh, Om Budi, lirih Radit sambil menatapnya heran. Bagaimana bisa? Padahal tadi ia lihat dengan mata kepalanya sendiri jika omnya berada di tengah hutan melawan arwah gadis yang dibunuhnya. Iya Om, ayo pulang, jawab Radit terbata. Di sepanjang perjalanan Radit hanya diam tak membuka suara apapun. Tapi saat ia lihat ke depan, ia dapat melihat dengan jelas bahwa lehernya terluka. Ia pun berpura-pura tak mengetahuinya saja. Kamu mau duduk di motoran terus? Gak mau turun? Tanyanya membuat Radit terlonjak kaget. Hah? Ngelamun mulu dari tadi. Udah sampai rumah ini, Dit. Buruan turun, lalu mandi. Bawa asam kamu. Ucap Om Budi lalu berjalan terlebih dahulu, meninggalkan Radit yang masih betah dengan posisi dudukan di motor. Radit yang baru ngeh kalau sudah sampai di rumah pun bergegas masuk. Radit membersihkan diri terlebih dahulu, lalu makan malam. Setelah semuanya selesai, ia masuk ke kamarnya. Radit, gimana kabar kamu, Nak? Kapan pulang ke sini? Ini hari libur loh. Tumben banget kamu betah di situ. Tanya mamanya di seberang telepon. Alhamdulillah baik, Mah. Mama gimana kabarnya? Nanti aku pulang kok, Mah. Lagian baru seminggu di sini, jawab Radit. Paling udah kecantol cewek tuh di situ ya, sahut papa sambungnya, yang tiba-tiba datang dan memeluknya mamahnya dari belakang. Radit dapat melihatnya dengan jelas. Ia menatapnya dengan lekat. Matanya, alisnya, bibirnya, hidungnya, semua sama dengan Nadia. Aku yakin ia benar-benar ayah kandung Nadia. Tapi kenapa ia menjauhi anak gadisnya itu? Batin Radit. Dit,
Kok ngelamun sih? Dari tadi papa ngajak ngobrol loh, ucap mamahnya dengan nada tak suka. Aku capek ma, mau istirahat dulu ya. Bye ma, nanti kalau kerjaan aku di sini udah selesai, aku pulang kok. Saud Radit terlalu memutuskan sambungan teleponnya secara sepihak. Dasar anak remaja sekarang gitu ya pak, gak tau sopan santun, ucap mamanya Radit ke suaminya. Sabar mah, mungkin Radit memang sedang capek, jadi dia butuh waktu beristirahat lebih. Kan bisa besok lagi teleponnya. Saud papa Radit berusaha menenangkannya sambil mengelus-ngelus pundak istrinya itu. Istrinya pun tersenyum menatap suaminya itu yang begitu sabar menghadapi sifatnya. Sedangkan Radit tengah berbaring menatap foto dirinya bersama Nadia yang ia ambil kemarin saat jalan-jalan di mall. Ia sangat sedih. Ia takut jika Nadia mengetahui ayahnya sendiri ternyata sudah hidup bahagia dengan keluarganya. Sedangkan anak kandungnya sendiri, ia telantarkan di desa dengan penuh hidup sederhana bersama neneknya yang ia panggil ibu dari kecil hingga ia dewasa. Ya Tuhan, aku harus bagaimana? Aku tak ingin jauh dari Nadia. Aku ingin terus bersamanya. Tapi ia pasti membenciku kalau ia tahu ternyata ayah sambungku itu ayah kandungnya. Berilah aku petunjuk ya Tuhan, ucap Radit dalam hati. Tak terasa air matanya menetes dengan sendirinya hingga ia pun tertidur lelap dengan posisi memeluk ponselnya. Di sisi lain, di SMK Sang Sekerta. Rak, kok lu sekarang cuekin gua gini sih? Tanya Melinda yang baru saja tiba di kantin. Apalagi sih Mel? Lu kenapa gini? Gue ada salah apa sama lu? Tanyanya. Lo masih nanya lu salah apa? Banyak Mel. Gegara lo, gue jadi kehilangan sahabat gue. Gegara lo gue jadi malu di mall, jadi bahan tontonan gratis. Gegara lo gue jadi malu sama Nadia, karena selama ini gue selalu berada di pihak lo tanpa mau dengerin penjelasannya dulu. Ternyata lo lebih busuk daripada Nadia, tahu nggak? Jawab Clara sambil menekankan setiap perkataannya. Brak. Melinda menggebrak meja membuat semua murid yang ada di kantin menatap ke meja mereka. Lu jangan salahin semua ke gue ya Clara. Emang lu mau dengerin penjelasan dari gue dulu? Hah? Enggak kan? Apa gini cara lu memperlakukan temen lu sendiri? Lu terlalu egois tau gak? Lu gak kasih kesempatan buat orang lain yang berusaha mau meluruskan masalahnya sama lu. Kalau sikap lu kayak gini, gue jamin gak ada yang mau temenan sama orang kayak lu. Asal lu tahu ya, gue pikir lu bakal ngajak makan di rumah Padang, ternyata malah ke kafe. It's okay, gak apa-apa kalau saat itu gue bawa kartu ATM. Sedangkan pas itu posisinya kita baru saja pulang sekolah, Clara. Gue gak on time bawa ATM kayak lu yang kemanapun selalu bawa ATM. Gegara lu yang ngajak nongkrong di kafe dan juga makan yang lu pesen sekaligus banyak dan juga mahal-mahal. Akhirnya uang gue kurang. Sedangkan saat itu gue belum gajian. Kalau gue gak butuh uang, gue juga gak mau di posisi seperti ini, Nyonya Clara yang terhormat. Terserah lu mau nilai gue wanita murahan atau enggak. Yang penting gue udah jelas. Gue udah ceritain semuanya. Jujur. Bahkan gak cuma elu orang yang ada di sini pun pasti dengar kan. Semua demi siapa? Demi ego lu yang setinggi langit. Oke, gak apa-apa kalau lu gak mau sahabatan lagi sama gue. Gue juga ogah sahabatan lagi sama lu yang terlalu egois, gak bisa ngertiin perasaan orang lain. Jelas Melinda panjang lebar, lalu meninggalkan kantin. Semua murid yang ada di kantin pun berbisik-bisik menatap Clara yang masih mematuh dengan ucapan Melinda. Ada benarnya juga. Selama ini dia terlalu egois, terlalu mementingkan diri sendiri tanpa mikirin orang lain. Saat bersahabat dengan Nadia pun sama. Nadia yang selalu mengalah untuknya. Namun bedanya Nadia tak berani mengungkit, bahkan sampai menegurnya di depan umum. Sungguh ia sangat malu dengan posisinya sekarang. Banyak murid yang menatapnya dengan tajam
dan menyorakinya. Guys, sorak murid yang ada di kantin. Clara yang merasa emosi pun berteriak. Diam kalian semua. So jagoan. Bukannya diam, mereka semua malah menjadi-jadi hingga akhirnya Clara memutuskan untuk meninggalkan kantin itu dan menuju ke kelasnya. Sesampainya di kelas, ia melihat Melinda yang sudah tak duduk sebangku lagi dengannya. Ia duduk dengan murid di kelas itu yang terlihat culun. Meski penampilannya culun, murid itu lebih peka dan juga lebih mengerti perasaan dan keadaannya dibandingkan dengan Clara. Clara yang melihatnya pun acuh, lalu duduk di bangkunya. Murid culun itu berbisik ke Melinda. Mel, kalau dia bully aku gimana? Aku takut, Mel. Sana kamu minta maaf, lalu duduk lagi sama dia, pintanya. Gak banget dia minta maaf duluan. Lagian bukannya semua salah gue. Udah gak apa-apa, tenang aja, ada gue, ucap Melinda berusaha menenangkan murid cewek culun itu yang bernama Siska. Siska Pritiavi. Ya, pelajaran berjalan lancar seperti biasanya. Melinda mengemasi buku-bukunya bersiap untuk pulang. Kamu pulang naik apa? Tanya Siska. Naik angkot paling. Bareng aku aja yuk. Gak usah, gue gak enak sama lo udah ngerepotin. Udah gak apa-apa, ayo aku anterin sampai rumah. Gak usah, aku bisa pulang sendiri kok. Udah ya gak apa-apa, sama aku aja. Ya udah deh, maaf ya kalau ngerepotin lo. Gak apa-apa, santai. Bentar lagi supir gue sampai. Kita turun sekarang aja yuk. Supir? Bukan, maksudku taksi. Iya taksi. Oh, hampir aja keceplosan, batin Siska. Mereka berdua berjalan beriringan menuju halte. Siska yang melihat mobil supir pribadinya itu udah datang dan dia buru-buru menghampiri. Bentar ya Mel, lu tunggu di sini dulu, pinta Siska agar Melinda menunggu terlebih dulu di halte. Iya sis. Siska berlari ke arah sopirnya itu. Entah apa yang dibicarakannya. Tak lama kemudian Siska kembali lagi ke tempat Melinda duduk. Udah yuk. Tadi lo ngomong apa? Tanya Melinda. Bukan apa-apa kok, elak Siska. Mereka duduk bersebelahan di kursi penumpang. Rumah lo di mana? Di komplek perumahan Indah nomor 57. Jawab Melinda dengan santai. Oh, jadi lo yang punya rumah gede itu ya? Tanya Siska yang pura-pura tak tahu. Iya, gak gede-gede amat sih. Ya cukup lah. Oh iya. Kalau lo tahu tentang rumah itu? Siapa yang gak tahu rumah itu coba? Pemiliknya aja punya banyak perusahaan di kota ini. Iya juga sih. Melinda tersenyum kikuk. Kayaknya dia bukan cewek yang benar-benar culun gampang dibodohi deh, batin Melinda. Adeh, mau kelihatan kaya kok gak modal, batin Siska. 15 menit kemudian, mobil yang mereka tumpaki sampai di depan alamat rumah yang tadi Melinda sebutkan. Thanks ya tumbangannya, ucap Melinda yang turun di depan rumah gede itu. Iya sama-sama. Sana masuk dulu Gi, baru aku pergi, pinta Siska sengaja. Gak usah repot-repot nungguin, siapa tahu kamu lagi ada keperluan, tolak Melinda halus. Iya aku baru ingat nanti ada saudara aku kesini. Ya udah aku pulang dulu ya, bye. Iya, bye, hati-hati di jalan. Syukurlah untuk dia mau pergi juga, batin Melinda. Pak, muter dulu aja, kita nungguin dari kejauhan, jangan di sini, pinta Siska ke Pak supir setelah memutari komplek. Mereka menepikan mobilnya tak jauh dari rumah Siska. Iya non. Benarkan dugaanku, dia itu cuma ngaku-ngaku aja. Ucap Siska lalu tertawa terpingkal-pingkal. Pak supir yang melihatnya hanya menggelengkan kepalanya, melihat nona mudanya itu tertawa tiada henti.
Setelah cukup aman, mobil itu masuk ke garasi rumah itu. Hari ini hari Minggu. Nadia dan juga Radit sedang bersiap-siap untuk membeli beberapa bahan bakar-bakaran nanti malam. Udah siap? Tanya Radit. Udah, let's go, jawab Nadia bersemangat yang duduk di atas motor Radit. Mereka pergi ke swalayan yang ada di kota itu. Cukup lama perjalanan menuju ke kota, hampir setengah jam perjalanan. Tetapi mereka sangat menikmatinya. Setelah sampai di tempatnya, Radit memarkirkan motornya terlebih dahulu. Kita mau beli apa aja nih, Nat? Tanya Radit yang ketika mereka sudah sampai pintu masuk pasar swalayan itu. Ke bumbu-bumbu dulu yuk, biar gak kehabisan, jawab Nadia. Yaudah yuk. Setelah membeli perbumbuan, mereka lanjut membeli beberapa daging dan juga sosis. Setelah semuanya selesai, mereka langsung pulang ke rumah Pak Budi, menyiapkan peralatannya karena mereka akan membakarnya di sore hari nanti. Panas yang sangat terik membuat mereka kehausan. Beli minum dulu ya, haus banget nih, ajak Radit. Iya, Dit. Radit menepikan motornya di stand aneka es segar. Mbak, es lemon mintnya 2 ya, ucap Radit. Iya mas, ditunggu ya, jawab penjual itu. 5 menit kemudian, mereka sudah mendapatkan es yang mereka inginkan. Lalu mereka segera pulang ke rumah. Astaga, Radit, aku lupa belum beli arang tadi, pakik Nadia panik saat sudah sampai rumah. Gak apa-apa, nanti bikin arang sendiri aja, tapi harus nyari kayu dulu, saut Radit. Iya juga ya, kan bisa buat sendiri, kata Nadia sambil cengengesan. Aduh, kamu ini sukanya bikin panik. Udah taruh dulu aja belanjaannya di meja. Kamu bantuin aku ambil kayu di belakang, pinta Radit. Siapa bos? Emang ada kayu yang udah gak kepake? Tanya Nadia. Ada, kemarin om buang potongan kursi di belakang rumah. Ayo ambil dulu, ajaknya. Radit dan Nadia berjalan ke belakang rumah. Mereka sempat bingung mencari kayu itu. Mana? Gak ada kok, tanya Nadia yang tak sabaran. Ada, ayo kita coba cari lagi yang teliti. Nah, itu tuh dia di sana, pekik Radit dengan mata yang berbinar saat melihat potongan kursi itu di depan gundukan tanah yang jaraknya agak jauh. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Ayo ambil, saut Nadia semangat, lalu berlari hendak mengambilnya. Saat mereka mau mengambil, mereka berdua terkejut melihat potongan kayu itu. Nadia yang ingin menjerit. Dengan sigap Radit pun membekap mulut Nadia agar tidak berteriak. Jangan berteriak, kita pura-pura gak tahu aja, ucap Radit memeringati Nadia yang kini di depannya menahan syok. Nadia pun mengangguk sebagai jawabannya. Radit mengambil kayu itu lalu membasuhnya dengan air keran yang ada di belakang rumah. Udah yuk, ajak Radit. Bentar, tahan Nadia. Kenapa? Gundukan tanah itu kok digerubungi lalat di atasnya? Emang apa itu, Dit? Tanya Nadia sambil memandang ke arah gundukan itu. Jangan-jangan Nadia dan Radit berhadapan saling memandang satu sama lain. Kalian lagi ngapain di situ? Tanya Pak Budi yang tiba-tiba muncul di pintu belakang, entah sejak kapan. Sontak mereka pun kaget dan menoleh bersamaan. Ini om habis ngambil kayu, tadi lupa nggak beli arang, jawab Radit. Oh, kalian mau bakar-bakaran kapan emang? Ini kalau udah jadi arangnya mau bakar-bakaran langsung om. Oh ya udah, sana jadiin arangnya dulu, nanti om bantu. Oke deh. Nadia sini, saya mau bicara sama kamu, titah Pak Budi ke Nadia. Radit menatap Nadia seolah ingin bertanya ada hal apa, tetapi Nadia hanya menggedikan bahunya tak tahu. Ke depan dulu aja Dit, nanti aku nyusul, pinta Nadia. Gak apa-apa emangnya? Tanyanya khawatir. Gak apa-apa, udah tenang aja, jawab Nadia lalu tersenyum. Setelah Radit pergi, Pak Budi mendekati Nadia. Nadia pun refleks melangkah mundur hingga ia tak sadar ia menginjak gundukan tanah itu.
Saat dilihat ke bawah, ia melihat gundukan rambut. Namun sebisa mungkin ia terlihat biasa saja. Saat Nadia hendak terjatuh ke arah sungai kecil di belakang rumah Pak Budi, Pak Budi refleks menarik pinggang Nadia hingga mereka jatuh dengan posisi Nadia berada di atas tubuhnya. Sampai netra mata mereka bertemu. Maaf Pak, ucap Nadia sambil berusaha berdiri. Namun dengan sigap Pak Budi mengunci tubuh Nadia agar ia tak bisa kemana-mana. Pak, jangan gini Pak. Aku mau ke depan, mau bantuin Radit. Udah gak apa-apa, kita lanjutin yang dulu aja yuk. Kan dulu belum jadi. Bisiknya di telinga Nadia membuat bulu kuduk Nadia merinding. Enggak Pak, Nadia gak mau, tolak Nadia. Sekali aja Nadia, ucap Pak Budi lalu menggendong tubuh Nadia sambil tangannya membekap mulut gadis itu agar tak berteriak. Nadia memberontak sebisa mungkin, tapi tenaganya kalah dengan tenaga Budi yang lebih kuat darinya. Radit yang dari tadi fokus menyiapkan peralatannya pun tak tahu jika kini pacarnya itu disekap omnya. Sesampainya di kamar, Budi mengunci pintu dari dalam kamar. Kamarnya yang dipasang peredam suara membuat Radit tak tahu jika Nadia berada di dalam kamar itu bersama omnya. Kemarilah, bermain bersama aku Nadia, pintanya sambil menarik tubuh Nadia. Jangan Pak, jangan sentuh aku. Aku mau keluar dari ruangan ini. Radit, tolongin aku Radit, ucap Nadia berontak sambil terus meraih gagang pintu. Kamu ini gak usah jual mahal deh Nadia. Padahal dulu kamu itu cemberut saat kita tak jadi melakukannya di sawah. Itu dulu Pak, bukan sekarang. Sekarang beda lagi, pekik Nadia dengan lantang. Dari kejadian itulah Nadia tak disukai teman-temannya lagi. Hingga kini ia tersadar dan bertekad bulat tak akan melakukannya seperti itu lagi. Udah, jangan berisik. Ini minum dulu. Kamu pasti haus kan? Tanya Budi sambil menyodorkan minuman dingin. Enggak, aku gak mau minum. Aku mau keluar dari kamar ini, jawab Nadia lantang berharap Radit mendengarnya. Aku akan mengeluarkanmu dari kamar ini setelah kamu minumnya, pintu Budi sambil tersenyum. Benarkah? Tanya Nadia ragu. Budi pun mengangguk. Awalnya Nadia ragu untuk menerima, tetapi tenggorokannya terasa sangat kering. Jadi ia menerima minuman itu, lalu meminumnya sampai habis. Aku sudah meminumnya. Aku mau keluar sekarang juga, pinta Nadia menagih janji. Sebentar Nadia, tunggu beberapa menit lagi. Lama, erangnya. 10 menit kemudian, obatnya mulai bereaksi. Nadia merasa gerah. Hingga tak sadar ia membuka seluruh bajunya. Budi yang melihatnya pun tersenyum tipis, lalu menuntun Nadia ke atas ranjang. Dan dengan segera ia melancarkan aksinya. Karena pergulatan panas mereka membuat tubuh mereka banyak mengeluarkan keringat, Budi pun melepas bajunya. Kini keduanya sama-sama bertelanjang bulat. Nadia pun mengerang saat ia mencapai titik kepuasannya. Setelah mereka melakukan itu, mereka terbaring di ranjang lalu tak sadar mereka berdua tertidur. 15 menit kemudian, Nadia pun terbangun. Kepalaku sakit sekali, gumam Nadia sambil memegang kepalanya yang terasa nyeri. Nadia berusaha membuka matanya yang masih kantuk. Astaga, apa yang terjadi? Pekiknya saat sudah sadar. Ia sangat terkejut melihat tubuhnya sendiri tidur dengan lelaki bejat tanpa mengenakan sehelai benang apapun. Seingatnya, ia dipaksa Budi untuk melakukannya tapi ia tidak mau. Lalu Budi memberinya minuman dingin. Nadia yang merasa haus pun langsung meminumnya tanpa curiga. Dan ya, mungkin minuman itu sebelumnya sudah dikasih obat. Tetapi setelah itu Nadia tak bisa mengingat lagi hal apa yang udah dilakukan Budi selama ia di bawah pengaruh obat. Dengan tergesa-gesa, Nadia memunguti bajunya yang berserakan di lantai, lalu memakainya. Saat ia hendak keluar dari kamarnya, Nadia melihat kunci yang tergeletak di atas meja. Dilihatnya kunci itu dengan detail, G60S.
Tak sia-sia aku berada di kamar lelaki tua ini. Batin Nadia bangga sambil tersenyum penuh kemenangan. Akhirnya Nadia pun menukarkan kunci itu dengan kunci tiruan yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Lama banget ngobrolin apa sih? Tanya Radit ketus kepada Nadia yang berjalan keluar. Tara, tadi aku sekalian bikin bumbu bakarnya. Jawab Nadia dengan senyum sumringah. Oh, pantesan lama. Kamu gak aneh-aneh kan sama Om? Tanya Radit penuh curiga. Nadia yang ditanya seperti itu pun bingung mau menjawab apa. Karena ia tak tahu saat dirinya bersama omnya tadi. Ia hanya menggelengkan kepalanya saat ditanya seperti itu. Syukurlah, awas aja kamu main-main di belakang. Enggak sayang, aku mau nunjukin sesuatu buat kamu. Ucap Nadia yang berbisik di telinga Radit. Apa tuh? Tanyanya yang mulai penasaran. Nih, dia. Jawab Nadia sambil menunjukkan kunci gembok yang ia ambil sebelum keluar dari dalam kamar Budi. Kunci? Kok bisa? Tanya Radit heran sampai melototkan matanya tak percaya. Bisa dong. Gimana ceritanya coba? Kok kunci itu ada di kamu? Ada deh. Yang penting kita udah ada kunci ini. Tinggal nunggu waktu yang pas buat buka pintu itu, sahutnya. Gampang kalau itu mah. Nanti aku kabarin kalau di sini lagi sepi. Bagus. Yaudah yuk lanjut bakarnya. Tak terasa mereka membakarnya dari jam 4 sore sampai maghrib. Dibawanya makanan yang sudah dibakar ke ruang depan. Loh, udah selesai bakarnya. Baru aja mau bantuin. Ucap Budi yang sedang mengambil minuman di lemari pendingin. Telat Om, makanya Om jangan tidur mulu, saut Radit. Ya, mumpung libur Dit. Sini Om, kita makan sama-sama, ajak Radit. Mereka bertiga makan bersama di meja makan. Setelah makan malam itu selesai, Nadia pulang diantarkan Radit. Nadia juga membawa hasil bakarannya tadi untuk ibunya di rumah. Kamu tadi lihat kan pintu sebelah dapur yang digembok? Tanya Radit sambil mengendarai motornya. Iya lihat. Itukah pintunya? Tanya Nadia balik. Iya itu. Kayaknya itu ruang bawah tanah deh. Berarti ada pintu lagi dong di dalamnya. Kemungkinan sih ya. Ya kalau begitu susah dong Nat. Percuma kita punya kunci gemboknya tapi gak punya kunci yang di dalamnya. Jangan overthinking dulu. Kan kita gak tahu itu ruangnya kayak apa. Siapa tahu pintunya cuma di luar doang. Habis itu akses ke bawahnya ada tangga doang, terus langsung ke ruangannya. Ucap Nadia. Bisa jadi sih. Nah iya, kita jangan mikir aneh-aneh dulu. Kalau misalnya ada pintu lagi, kita tinggal bikin kuncinya lagi aja. Iya Nadia cantik. 10 menit kemudian mereka sampai di rumah Nadia. Alhamdulillah sampai juga. Ucap Nadia saat sudah berada di depan rumahnya. Kamu langsung istirahat aja ya. Itu dimakan lagi sana sama ibu kamu biar kenyang. Aku pulang dulu. Pamit Radit. Iya makasih ya. Hati-hati naik motornya, pesan Nadia. Radit pun mengangguk lalu melanjutkan motornya menjauh dari rumah Nadia. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Tumben jam segini udah pulang, ucap Bob Marni sambil keluar dari kamarnya. Nadia langsung menyalami tangan Bob Marni. Sini bu, duduk dulu. Ini aku tadi habis bakar-bakaran. Ibu udah makan belum? Ayo bu, ini dimakan dulu biar kenyang, ucap Nadia sambil menuntun Bob Marni duduk di kursi ruang tamu. Ya, ibu udah makan nak, masih kenyang. Buat besok aja ya, sautnya sambil mengelus pundak Nadia. Padahal ini aku baru bakarin loh buat ibu. Cobain dulu ya bu, dikit aja deh. Boleh ya? Boleh ya? Ucap Nadia memaksa dengan wajah yang memelas. Astaga, kamu ini udah gede tapi masih kayak anak kecil aja ya. Ya udah ya, ibu cobain, sahut Bob Marni sambil tertawa melihat tingkah Nadia yang menggemaskan. Bismillah,
Ucap Mbok Marni mencoba ayam bakar yang Nadia bawa. Enak ini. Kamu sendiri yang bikin bumbunya? Tanya Mbok Marni di sela-sela makannya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.